Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 18 dengan judul perikop Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Orang kaya sulit masuk kerajaan Allah, sebab orang kaya lekat hatinya ke hartanya ini. Karena ini hanya harta dunia ya. Kalau dia lekat dengan harta dunia, ya artinya dia masih tinggal di dunia, nggak mungkin masuk kerajaan Allah ya. Nggak bisa masuk kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah itu bukan duniawi ya, surgawi ya. Makanya Yesus mengatakan, jualah segala yang kau miliki ini ya, harta uang di brankas ini, dan dibawa oleh pelayan-pelayan yang banyak ini. Bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Nah, bagus ini, sudah diberitahu ya. Ditukar dengan harta surgawi. Tapi nggak mau orang ini, bodoh sekali ya. Ya maklum lah ya, karena sudah terbuai oleh kenikmatan dunia ya. Siapa yang tidak akan terbuai ya? Maksudnya ya pasti ada ya. Ya kita tidak boleh juga terbuai ya. Kita memang butuh semuanya ini. Kita butuh uang ya. Kita butuh fasilitas duniawi, butuh pakaian, makanan, minuman, rumah, transportasi, handphone, laptop, akses internet yang cepat. Wah, semua kita butuh. Itu duniawi semua memang. Tapi kita pakai untuk mengejar harta surgawi. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi selayaknya ya, seperti perikop sebelumnya mengenai pakailah mamon yang tidak jujur, agar kamu bisa mendapatkan tempat di surga ya. Mamon yang tidak jujur itu adalah uang. Ini mamon yang tidak jujur, ini uang, ini harta surgawi. Harta benda surgawi itu ini adalah mamon yang tidak jujur ya. Kita memakai ini bukan untuk bersenang-senang di dunia ini saja. Kita dipakai ini untuk menimbun harta surga. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi kalau pakai hanya untuk melayani, menyenangkan diri sendiri, kita tidak akan sampai ke surga ya. Karena di surga tidak ada harta seperti ini. Ini nggak kepake ini. Kalau udah mati tidak dibawa. Kalau sudah mati ya, jadi warisannya siapa nggak tahu ya, anaknya ya. Ya yang mati ya nggak bawa apa-apa ya. Kalau tidak memperoleh harta di surga ya tidak bisa masuk surga juga ya. Karena masih lekat juga, melekat di dunia ini. Jiwanya itu, rohnya tidak bisa masuk surga. Seperti kata Yesus ya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Wah, segitu kerasnya kata-kata Yesus ya. Padahal unta lebih tidak mungkin lagi masuk lewat lubang jarum. Ternyata orang kaya lebih sulit lagi, lebih sulit daripada unta masuk lubang jarum, daripada seorang yang kaya raya masuk kerajaan Allah.
Ya, unta saja sudah susah masuk lubang jarum, apalagi orang kaya masuk ke dalam surga. Bukan berarti tidak boleh menjadi kaya ya. Kaya boleh, tetapi itu dipakai untuk pelayanan ya. Seperti Yesus ini kaya ini. Apa-apa punya Yesus, tinggal mengadakan mukjizat jadi. Apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus punya dia. Dia pernah mengatakan kepada Petrus, pancinglah ikan yang kau dapatkan nanti di dalamnya buka mulutnya akan ada 2 keping uang. Bayarlah itu untuk pajakmu dan 1 untuk pajakku, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya Yesus sendiri bayar pajak ya, taat hukum ya. Jadi Yesus itu punya banyak uang, kaya raya, kapanpun dia butuh dia tinggal mengadakan mukjizat. Tapi dia menggunakan semuanya itu untuk melayani manusia. Karena Yesus adalah Tuhan. Nah, kita diharapkan juga bertindak seperti Tuhan Yesus, menggunakan semua harta benda duniawi untuk melayani Tuhan Yesus, supaya kita nanti memperoleh harta surga, biar kita nanti bisa masuk surga. Tanpa itu semua kita tidak bisa masuk surga. Lalu kata muridnya, lalu siapakah yang dapat diselamatkan karena begitu sulitnya masuk surga? Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Wah, sangat sulit sekali berarti masuk surga. Iya betul. Jadi siapa yang bisa diselamatkan ya? Hampir tidak ada yang diselamatkan. Nah, tapi kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Artinya dengan bantuan Tuhan Yesus kita bisa melewati lubang jarum, masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di Injil Lukas bab 18. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.